Itu Pak Haji, survei itu berdasarkan dari data mana itu Pak Haji? Dulu waktu itu saya nggak tahu persis, itu ada dia menyebutkan kenakalan remaja anak-anak sekolah itu demand tinggi, sehingga itu tadi itu dia berkatakan anak-anak SLTA sekarang di wilayah barat, Khususnya Majenang berarti nah ya? itu kan itu wilayah barat, Iya, iya. itu keperawanannya sudah rusak. Berapa persen tadi, berapa persen? Tadi sampai 70%. 70% keperawanan itu sudah Iya, dipertanyakan ya. Iya. Padahal usia SMA itu Ya ya. SLTA. Itu miris sekali ya. Sekarang kita gini, kita nggak telanjang matanya, atau mungkin kita buka mata dengan lebar-lebar. Anak SLTP berangkat sekolah boncengan seperti suami istri, Bo. Awan-awan, bolong-bolong pagi. Di mana nggak bejatnya seorang tua? Ini orang tuanya saya sebutkan orang tuanya. Kenapa enggak? Kalau ayam hilang mah kotak digoleti, kalau anak itu. Iya itu wah. Terus juga ini Pak Haji apa ya? Yang bikin apa ya? Setiap anak yang ke situ ke puncak itu pasti cara berpakaiannya pakai kerudung, pakai jilbab, pakai masker. Itulah dia mengelabui. Biar nggak kelihatan Nah, identitas. itu bahwa dia itu bukan nakal, bahwa itu kan gitu. Banyak kuncinya itu hanya satu, selamat. Saya 4 kali mergokin itu semuanya pakai jilbab semua Pak Haji. Kenapa? Perempuan Sekarang jilbab semua. jilbab itu bukan lagi tolak ukur. Itu hanya tanda muslimat. Mungkin kalau saya bilang muslim, apa muslim? Kalau muslim laki-laki. Mungkin Islam, orang berkata pun Islam. Maka sekarang itu perilakunya itu kan jangankan sebut saja maaf. Borobudur, hotel tadi Majenang, orang yang masuk itu berumah tangga berkerudung loh. Sambil pasar pagi. Apa? Ini ngeri Majenang, jangan dianggap enteng, termasuk narkobanya. Narkoba juga peredarannya lumayan. Majenang aja dianggap enteng, rusak kita makanya sendiri. Kita punya anak laki-laki atau mungkin perempuan, hati-hati. Tolong kita didik anak. Ke pondok pesantren kan yang utama, ya Allah. Saya juga anak punya cucu umur 6 tahun sekarang mau masukkan ke MI mungkin Pak Warji. Atau mungkin asal MI. Kenapa? Ngeri. Masya Allah Akbar. Jadi kembali lagi, saya mengupas, mempertimbangkan, memperhatikan dengan segala seksama, bila jenengan yang berbahasa masyarakat dengan selamat, saya miris benar-benar. Ini harus bikin petegasan. Tanda tangan, dia tanda tangan bahwa berjanji dengan sesungguh-sungguhan benar-benarnya, itu ada diketahui. Kalau diketahui kan menyeluruh. RT, RW, Pak Kades, kecamatan, satpol, mungkin toko masak itu tanda tangan semua. Jadi suatu saat ya tegas. Kalau dia berbuat lagi, tong angkat kaki. Yang salah dengan silahkan jual, mau pindah kemana? Itu satu-satunya cara. Yang sudah pernah seperti itu dari mana Pak Haji? Yang sudah pernah seperti itu dari mana? Nah, ini dulu puncak yang dulu kan beberapa kali hanya pilihan 3 selamat. Enggak yang ada perjanjian seperti itu. Saya pernah juga mendengar di daerah mana itu seperti itu. Kan menjadi tolak ukur. Tolak ukur, saya lupa itu daerah-daerah mana itu. Cuma yang pertemuan mereka juga menempati tanah sendiri, rumah sendiri, ya kan? Iya. Pada saat saya tanya pun, wong kan tokoh dewek yang ngundang beora kan seperti itu kan. Karena apa? Dia menyediakan fasilitas. Iya. Coba sekarang kita bongkar rumahnya yang untuk kamarnya. Ya khusus ada yang keluar. Jadi itu penegasan gitu. Nanti saya berani kalau ada polisinya nanti. Jadi karena dia tuh bukan masuk muda, karena dia terkenal dan dia menyediakan fasilitas. Fasilitasnya apa? Kamar, dia menerimanya, upah. Tadi saya juga habis ngobrol dengan sebelahnya, Bundari kan juga masih keluarga lah. Ya itu sama seperti 11-12. Nah itu sih yang dulunya Pak Surip apa ya? Ya, apa itu di situ? Memang itu masih 2 titik. Itu kok gitu aja nanti tanda tangan. Karena apa? Yang dulu pun saya baca yang tanda tangan seperti isinya. Apabila melanggar, selain saya melanggar beban ini, saya dengan salah sendiri akan saya pindah dari tempat ini. Dan tadi itu akan saya jual. Tegas.
Kalau Pak Slamet sih bilangnya mau dijual, cuman kan harganya nggak umum. Minta 5.000. Dengan nanti kondisi dia mencari sendiri, nanti apapun harga dijual. Kalau dijual obrol itu sudah ada yang beli, mintanya mahal. Itu bahkan dia supaya gitu. Itu hanya alasan aja. Ya. Hanya alasan. Kalau enggak sisa itu nanti gitu sampai dititipkan di dinas sosial. Kalau tidak sanggup secara ekonomi. Iya. Ya. Pasalnya Kabupaten Cilacap. Ya itu malah bagus. Itu malah masukan yang baru saya dengar. Itu. Kan kemarin tadi juga habis ngobrol sama Bundari. Tolonglah carikan pekerjaan buat saya. Karena dia itu kan benar-benar mengandalkan dari usaha itu. Itu hanya untuk alasan. Itu alasan itu. Jadi dia satu untuk melakuti, dengan nanti gimana itu di dinas sosial itu nanti misalnya mau pekerja atau tidak, itu yang jelas. Jadi itu dengan dia mencari aturan. Satu, diangkat kaki. Dua, dia harus bersedia ke dinas sosial. Tapi yang ngomong ini kan kepolisian. Iya. Nanti saya besok kan mau rencana mau ketemu dengan Pak Heru. Saya sampaikan apa aja, saya udah jenuh sekian puluh tahun. Dari zaman saya masih bujang loh Pak Haji. Ya memang yang Zaman saya masih sama Lupe dulu. ini kan, ya itu sekarang berapa sih ini udah bisa itu. Saya itu ikut tanda tangan masalahnya. Saya berapa generasi ikut semua. Yang tanda tangan, tinggal yang selamat itu karena itu memang dulu itu berperan belum begitu. Nah sekarang tinggal muncul selamat dengan Surip itu. Saya itu Surip itu berjajar sama saja. Iya satu keluarga, kakak beradik. Kakak beradik memang itu. Iya. Lagi saya kan enak kan, jadi saya jawabannya ya orang kayak orang perlu ya. Sebut enak ya karena perlu bisa ya orang ya normal pikiran dosa itu kan gitu. Jadi kita kembalikan lagi itu nanti ada surat perjanjian. Jadi manakala dia itu jadi berbuat lagi semacam itu dengan intinya melanggar lah. ya melanggar itu intinya angkat kaki mau kemana terserah, kosongkan kalau nggak mau dijual ikuti ke anaknya. Berarti itu anaknya yang mungkin ya salah satu yang mampu panggil saat kita itu dia pelaksanaan. Saya sih belum sampai ke arah situ. Memang kemarin bilang, ada yang bilang anak itu sanggup ibaratnya apa ya menanggung kehidupan Pak Slamet yang di sana sih di Cilacap, Surulki. Nah ini yang jadi problem itu Bundari. Bundari itu anaknya sendiri, Nono itu Supartono, sudah saya obrolin kemarin. Jadi dia tuh belum bisa untuk mencukupi kebutuhan ibu. Nah, kebetulan juga secara posisi ekonomi. Baik secara bisa atau tidak itu tanggung jawab orang tua. Apapun dia resiko, tapi jangan tuh merasakan semacam itu. Ini MI loh, ini MI loh. Udah kan diteplok tai lainnya. Betul, iya. Tori ngomong Tori ke saya. Lah debus anu Gus sih. Ngerti Tori. Tempat kayak gitu kan diselamat. Kalau nggak salah sih saudaranya. Ya mak. Mak. Lagi Tori saudara orang. Selamat. Selamat Bu. Orang Sing siji maning sing semati ya. kan orang kono bisi kae mah si ninggal ya. Diin bojone orang Oh. Iin. Laris. Oh, Larsito. Ah. Sito. Larsito mah udah enggak. Nah, itu mah udah pindah. Larsito mah sudah alih profit jadi tukang rongsok. Wong Iin jeung selamat. Ini udah lama. Nah itu sebetulnya ibu Nasib itu kan dia tuh mau jadi rongsok lah, mau apa lah kan. Tapi ya kita kasihan ya Allah, saya istighfar. Seorang ketua MWC Tanfid punya MI belakangnya itu sudah gegernya itu udah lama. Pak Haji, MI ya MI, laki ya laki, mau apa? Itu ke saya ngomong. Siapa yang bilang kayak gitu? Nah, ada saja itu. Sing laki mau adik jalan, ya sih selamat itu. Ya yo anu yang tahu kan lingkungan di situ. Banyak Jujur, muncul Pak Haji. sendiri. Nah itu Tori itu boleh Saya tanya, Pak. adalah pelaku yang mengawali kiprahnya adanya MI. Saya, Gustiwa, Kholidin, dan Kantong. Kantong ya. Itu 4 orang yang mengawali ya karena kepedulian terhadap lingkungan kehidupan. Saya bersyukur adanya MI. Ternyata setelah adanya MI belum juga. Saya kan sebenarnya intinya bukan MI tapi lokalisasinya. Jadi waktu itu saya tuh bentuknya mau MI monggo, mau TK monggo, mau SD monggo, yang penting ada lembaga pendidikan yang sifatnya untuk bisa mendidik warga di situ menjadi lebih baik secara generasi yang akan datang. Tapi dari kalimatnya tadi ada lembaga pendidikan yang mesti kan Islam ya. Nah, yang hubungannya dengan saja masalah saya ibtidaiyah.
Nah, terus saya selaku warga yang juga memiliki rasa peduli terhadap lingkungan, sampai kapanpun ya tidak akan pernah bisa berhenti. Selama-lamanya iman, saya itu paling ya hanya membenci kegiatan seperti itu yang di belakang MI lah ya. Nah, saat ini karena posisi saya didoakan di lingkungan, warga banyak yang ngasih masukan, ya ayo bareng-bareng, disengguyung, Iya. caranya bisa kegiatan itu bisa hilang sama sekali Iya. lah. Kalau mungkin hilang itu dari tahapan. Ini ada sekarang 2 rumah itu ada angkat. Itu insya Allah sudah hampir ke 80%. Begini Pak Haji loh, rumah itu kan tetap masih ada. Yang jadi problem itu gini Pak Haji. Jadi ini dicurigai lah ya, disinyalir itu ada orang yang justru bermain di dalamnya. Dalam arti mengatur siasat waktu di mana Itulah saat makanya kosong. tadi. Bukan pemilik rumahnya loh Pak Ya. Haji loh, pihak Ini Jawa Mancung dari Majenang menuju Dayu kayak Karangpucung untuk tiap sekolah itu tahu di situ ada tempat. Kenapa tadi ada main? Nah, ada cara dagangan sama kelar Ya, ya Pak ya. nah. Nah, Makanya sampai tadi kan menyediakan fasilitas. Perjanjiannya seperti Itu bahasanya kan fasilitas. iya, dapat. Makanya tadi ini iya atau tidak anak si Selamat yang di Cilacap panggil saat perjanjian itu mau dan tidak mau. Tapi kalau secara undang-undang hukum sih ya ada pelanggaran nggak tuh yang pemilik rumah? Ya jelas perangkat itu kan norma keagamaan. Enggak secara hukum negara loh maksudnya. Kalau hukum agama ya jelas itu Iya. asusila. Ya, Hukum di- negara loh. Hukum. Kalau di sini nanti polisi dan pemerintah terlibat, Hmm. itu kita aman. Banyak kepolisian apapun dalam suatu gerakan itu menunggu laporan masyarakat secara real dan jelas. Di sini akan melibatkan ini sidang sari, RT, RW, Kadus, Kepala Desa. Ini harus itu. Nah untuk koordinasi itu untuk bisa secara bersama-sama itu gimana caranya Pak? Jadi kan merapat ke Pak Lurah. Pak Lurah nanti mau ngambil merapat ke kepolisian. Nanti di situ kapan akan bertemu Pak Lurah dengan kepolisian, nanti kan RT RW kali kita merapat bareng. Tapi saya hanya minta satu pernyataan. Bersegel atau bermetai. Semuanya bukan kalau biasanya kan ini kan hubungan ini kan tindakan kriminal ini kan kalau ada melanggar nanti nanya apa ya. Nah, Kalau perdata kan perdagangan apa itu. Nanti kita libat kepolisian. Bahkan nanti daripada kita ngapainnya kalau kepolisian, daripada kita nanti efek yang turun kan lebih rawan lagi. Efek rawan. Walaupun dari bubar kan gitu kan. ya tetap secara individu masih ada. Tapi itu masih sangat tuh mereka tuh matanya keras. Gak mau tahu pol Kalau saya nggak mau seperti itu dalam arti saya tindakan musyawarah lah dari kesadaran. Jadi tipe selamat secara psikologis itu harus ada gejrotan. 1, tanda tangan. 2, yang ketiga itu tadi anak yang katakanlah siapapun mau tidak mampu untuk bertanggung jawab berhormat orang tuanya itu udah hak agama. Kalau tidak begitu berbuat lagi. Saya pernah itu saya seseorang yang malu ya. Ya paling besok saya mau minta nomor kontaknya anaknya lah. Warga mungkin ada yang punya lah ya. Coba itu. Saya komunikasi langsung sama anaknya ya jaluk tolong ya bapak direwangi lah. Apa yang parah mana kan pas sama terus tua. Apa anak orang melas wong tua lagi baik. Gawe lingkungan jadi apa ya gerendengan anak tangga depan. Nanti kalau selamat sudah tidak proaktif menerima begitu ya pro ya karena nanti pro itu kan menyediakan apa namanya fasilitas. Tinggal satu rumah itu akan mikir. Ingin seperti dia nanti bu jenengan didol murah atau gimana nanti kan berperan anaknya harus didol bayar pira-pira keluar dari situ untuk beli di mana bisa yang mereka untuk tempat usaha. Dosanya mau nanti kayak selamat. Jadi Gus Huda ke anak-anak mau ngurus data bingung. Iya. Orang ngomong aduh. Orang ngomong aduh hanya di Ya telepon. jelas secara itu bukan tupoksinya sih. Bukan itu. Ya kan bicara atas nama status sih. Atas nama negara ya bukan tupoksinya. Bukan. Jadi RT RW ini yang punya stempel itu jadi di RT RW loh Pak Lurah ya.
Itu negara punya loh, itu jangan dianggap enteng. Karena soal ada stempel. Gimana aku ngabarin aja dengan selaku atasan saya di RT. Nah, kadus malah orang tak kabari. Belum. Mau tinggal jangan koordinasi sama Pak Kadus lah, bahwasanya itu RT 2 itu ada sedikit Nanti saya itu. gejolak. Kadang-kadang ya lo ya, jadi besok kan saya rencana juga kalau misalkan jadi ketemu dengan Pak Heru ya sebelum dengan Pak Heru saya ketemu Pak Lurah dulu ya. seperti itu. Jadi dengan kan pernah ikut apa namanya penyelesaian yang dulu itu kan banyak ya, ada 6 atau 7 orang. Saya ikut tanda tangan langsung di bawah kantor kepolisian. Isinya semacam itu. Apabila kan akhirnya memang nggak ada, ini dia takut sih. Nanti kalau sampai mungkin apa namanya Apakah itu masih bisa berlaku Pak Haji itu masih perjanjian itu ya udah itu aja. bisa. Tapi kan di kepolisian ada apa enggak itu yang apa namanya arsipnya? Ya pasti masih ada. Nah gitu. Ada itu. Saya kira waktu itu juga Kapolsek biasa. Hah? Sing kan dari kono gue banyak anak lho, tapi aku. Ya nggak ada peristiwa aku kan persempatan Nggak ada peristiwa. Iya. Nah posisi mana yang Di disebut rumah apa? peristiwa. Biar anak lho, tanda tangan gue antara Biljami kan masanya kan. Ah, Lah pokoknya lah sekitar kono lah, wong kono kabeh lah. Kan anak gue tuh tanda tangan gue. Oh iya. Biar anak ngerti, dia kan jadi pengurus. Cuma tidak ada poin bila mana melanggar akan apa kan tidak ada Pak Haji ya. ada. Ada. Harus angkat kaki. Oh di situ ada poin. Ada seperti poinnya. itu. Jelas. Nah ini saya minta dokumen itu kalau ada. Kira-kira sama siapa dokumennya? Ya itu Pak RT, kalau Pak RT dengan kepolisian. Paling kepolisian yang punya Iya. hasil biasa. Kalau nggak Pak RT Gus Iba ya kepolisian. Karena itu memang saat itu ya saya pakai Hamid, saya kan selaku RW juga itu yang ingin tanda tangan. Tapi gitu apa? Saya melanggar peran ini, saya bersedia pindah, angkat kaki dari rumah ini. Ada jelas. Jadi dengan dari itu, jadi tadi pertama anaknya saat nanti pelaksanaan harus hadir. Mungkin nanti bisa Pak Camat, Koramil, kepolisian lebih sempurna. Ataupun bagaimana nanti saran dari kepolisian bersama Pak Lurah. Iya. Cukup Satpol, Pak Lurah, kepolisian, kita di bawah. Ya jelas kemarin kan kebetulan satpol lewat. Langsung saya berhentiin. Saya laporan masalah lingkungan saya. Ya saya masukan dari Pak Kante. Coba sampai sekarang belum ke tempat saya lagi, belum ada langkah lanjut yang harusnya bagaimana, belum ada. Ketua Satpol PP-nya siapa di Majinasi? Sekarang baru lagi sih ya. Saya bacanya itu Supriyono. Nah, ganti lagi. Karena Satpol PP itu oleh sasarannya hanya kos-kosan. Iya. Tempat Paksama tidak masuk dalam radar itu. Oh. Nanti saya telepon Pak Supri itu. Besok Supri itu satunya siapa? Pak Camat langsung masuk Laura. Kebayang sek camat di situ. Saya sore. Jadi kalau tidak melalui itu, yakin jangan ibi tok. Kalau tidak melalui perjanjian, Ya makanya kan saya tetap pakai mekanisme. ya. Kok bisa nanti satpol tanda tangan, kepolisian, kepala desa, RT RW. Nanti di bawahnya tokoh masyarakat yang berpengaruh. Syukur bisa ibu sudah tanda tangan gelap. Kalau Ki Hamid, dua tokoh agama. Iya. Itu libatkan bukan ketua tadi dia, jadi tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat. Memang kalau atas nama ketua tanahnya nggak bisa, tetap tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat aja. Jadi Ki Hamid sama Gus Huda. Ini saya pengembangan Allah jangan. Saya ingat waktu dia gerbek gini ya omongannya jangan nenek ki. Itu kan saya bahasa emosi saya kan. Iya, saya dengar ya. Saya dengar itu masih darah muda ya, masih bisa mengendalikan. Masih bisa mengendalikan itu. Lebih parah ke anak yang di situ saya omelin. Hmm. Yang terakhir kan perempuan sama laki-laki, terakhir itu jam 2:30. Yang laki-laki sini mas, mau ya.
Yang perempuan di motor aja nggak mau itu. Tapi jangan kasih foto-foto nggak? Yang jelas untuk itu mah sementara ini ya masih dalam tahap proses lah. Yang jelas intinya kalau secara itu ya saya juga bingung sih ya. Di satu sisi sebenarnya kuncinya di yang punya rumah. Tapi kalau punya rumah dan sewa itu tidak ada fasilitas, tidak mesti balik Justru lagi. itu. Nah, kedua itu memang hak kita menjaga lingkungan, itu hak kita. Kalau saya cepat foto, nah itu sebagai dokumen. Catat dia dari SLT mana terus itu. Kalau besok semacam itu. Kalau untuk saat ini sih ada bukti sih ada. Cuma kan yang jadi masyarakat ini justru yang punya rumahnya nanti solusinya seperti apa? Yang punya rumah dulu. Dia kan gablek. Jadi saya garis bawahi. Karena kalau hanya pendatang mau didata 1000 kali itu nggak akan berhenti terus. Ya, karena kemarin saya tanggal 31 8 anak itu pagi sampai sore belum malamnya. Saya gini ya, Tadi nanti. pagi sampai sore 6. Jadi gini, kalau nanti ya sudah terjadi kesepakatan, ada polisi, satpam dan sebagainya. Pak Slamet, Terus kayak kalau Haji, jenengan mau tetap di sini, oke. Tapi sekian kamar itu untuk terbuka, tidak ada kamar. Hanya dia tok tempat tidur. Itu tindakan real. karena yang saya amati orang-orang yang ke situ orang-orang udah nggak tahu malu. Tapi di situ ada macam langit. Ada itu. Ya makanya tadi saya bilang Kubah udah pulang. bukan kayaknya bukan. Itu mah jarang di sini. Jadi sudah nggak di sini tinggal. Oh, iya sih. Jarang di sini. Polang. Udah jarang. Nah ini makanya saya mau menuduh kan nggak berani karena belum ada Iya. bukti kan. Ya Jadi, disinyalir ada lah ya, jadi intinya orang yang bagaimanapun, terlibat di dalamnya tapi bukan pemilik rumah gitu loh. nanti Ya kalau mengatur waktu sudah lah ini. seizin kepolisian, satpol, mungkin kita semua sepakat satu kalimat, ada tulisan besar. Tapi ini kesepakatan memang udah. Berarti sudah tidak lagi melanggar hukum negara untuk tidak menerima tamu siapapun, apalagi anak pelajar. Bila mana ini dilanggar, proses hukum akan berjalan. Ya. Itu solusi. Salah satu. Salah satunya itu. Ya. Jadi tadi ada pernyataan, yang paling parah itu pernyataan. Dia melanggar, mau tidak mau diusir pun itu berhak. Kalau udah melanggar. Mungkin kalau tulisan kan sementara hanya peringatan dulu. Peringatan Peringatan. secara terbuka Secara orang terbuka. banyak yang tahu sih. Tulisan memang rencana saya buat seperti itu, cuman kan harus koordinasi dengan pihak lain. Seperti dulu saya usul di balai desa, kan usul ke pihak kepolisian, kan usul dibuatkan tulisan di tiap-tiap kos-kosan atau rumah-rumah yang menyalahi aturan lah. Tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut. Nah, makanya anti bener. Pokoknya BPD ngomong bla 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 bla, artinya kan pokoknya tak peratakan sama saya. Saya juga mau menagih Pak Heru, kemarin waktu pas di rapat di balai desa kan nanti desa suruh bikin, sampai sekarang belum ada konkretnya, nggak ada nih. Makanya besok kalian saya mau ngomong, nih gimana nih Pak Heru? Dulu waktu kumpul di balai desa ada semacam instruksi ke pihak desa untuk bisa sosialisasi kaitannya dengan lingkungan yang bermasalah. Tapi itu dengan nanti segera mungkin ya, lapor ke Pak Lurah nanti bagaimana Pak Lurah kapan harus kita merapat. Ini jangan terlalu kita disantaikan. Iya, harus. Emang harus gerak cepat. Cepat ini masanya ini nanti udah mereka udah kelas 2 itu kelas 2 kelas 1 itu memang udah tinggal berjual 1 HP, 2 memang minuman beralkohol itu yang membeli ini. Yang jelas saya tuh di situ mengetahui langsung tuh pelajar lebih dari, berarti saya yang saya tuh pelajar itu berarti 4 pelajar. Yang kemarin terakhir SMK Karangpucung Darussalam. Coba kalau saya kirim ke sana, kepalanya sana kan, kirim fotonya, kirim. Langsung dipecat dari Bisa sekolah. aja. Cuma kan saya kasihan Pak Haji kalau seperti Itu itu. kan. Termasuk yang kopi utama kalau saya tegel, saya kering kepala sekolah, saya kenal loh. Bahkan kasihan lah, merusak masa depan dia lagi. Makanya saya panggil orang tuanya biar dididik jangan sampai terulang. Syaratnya nomor 1 itu memang itu rumah selamat. Jadi
Ya mau tidak mau harus angkat kaki. Kan saya sama sempat bilang sama Pak Slamet, jenengan mah egois. Anaknya Ah. dheweke diselametna mergawa maring anak jeruk legi mesti Cilacap. Tapi anaknya wong akhirnya malah diwarai kayak gue. Ya. Ora jare dieling. Anak aku itu di obrolannya. Jenengan cerdas memang. Aku anakku jadi selamat maring anak kabeh. Anaknya Pak Slamet pada sekolah kabeh. Sing terima sih lagi kuliah. Bayangkan Pak Haji. Seangkatan daerah karena puncak ya pada morat-marit kabeh secara pendidikan. Anaknya selamat kayak pada selamat. Apa ora Selamat ya, menangi dewek mau kehidupan perilaku lingkungan juga akhirnya terpengaruh oleh lingkungan. Ini mabuk malah sudah menjadi jambalan setiap hari. Nyung beban anak keturunanku nah lingkungan lebah yang ngetutna pendahulu sih pada kayak gue. Itu memang akhirnya tugas-tugas berat para pemimpin warga. Ya RT RW dan pengurus ya. Ya, ini ada ketua sekretaris bendahara dan para pamong RT. Di situ kita menegakkan dengan benar ya para imbalannya ya. Kita membiarkan dua stasiun. Dan kan kalau kita dengarkan dari para namanya pemangku hadis yang dalam menjabarkannya itu 40 rumah itu ikut Ya, terkena itu kan. imbasnya. 40 rumah loh. Guru ketua RT gue sing paling mau maning. Sing dia bilang yang gue. Itu emang di situ kita. Di satu sisi beban, di satu sisi tanggung jawab, di satu sisi pahala. Tapi selagi kita ketua RT dan pengurus itu tidak terlibat ikut makan, ya kita pahala hukumnya. Memang kalau jujur saya nggak punya beban sekarang. Kalau untuk yang kemarin memang mungkin ada beban lah. Karena secara emosional punya pertemanan sih. Kalau saya dengan Pak Slamet kan hanya sebatas tetangga, tidak ada kedekatan khusus lah. Jadi Itu kan RT 2 ya kan? iya. Nah, itu. Maksud saya kan RT-nya 2 itu kan wilayah yang harus dipayoni, dipayungi, dilindungi, diamanahkan dan sebagainya. Tetap itu akan menjadi beban ketua RT. Dan saya yakin semua RT masing-masing itu punya masalah. Termasuk di RT 8 ini ada. Ini barusan tadi yang Roda ngasih kabar ke saya di rumah Pak Slamet kamarnya nyala kamarnya. Nah itu. Untuk dipantau aja itu. Karena kalau ada gerbek suruh keluar gitu aja udah. Makanya itu biasanya kan merapat ke Pak Lurah, isit. Saya nggak ke Pak Surono bla 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 udah gitu kan. Kita kembalikan lagi pada nanti saat seperti FPI dulu gerbek. Setelah pernyataan-pernyataan yang ditangani oleh kepolisian. Jadi, tapi kita tidak melibatkan FPI. Dulu kan yang bergerak FPI. Organisasi, Iya. bukan ke pemerintahan. Bukan, kita kan pakai kebijakan, ya, namanya ke hati-hatian. Gitu. Ini memang di satu sisi bangunan bagus menjadi percontohan, di satu sisi ada Slamet dan Surip ini menjadi. Aku udah nyetel ngerti ping telu. Ya. Selamat dan maling. Ketemu kena maling. Berani kita selamat. Keserahnya gue situ anaknya dan selamat aku. Aku iya. Ya selamat kudu dipuntir ya kupingnya kan gitu. Ya tadi juga sama Bundari ya kayak gitu sama. Alasannya alasan ekonomi. Ekonomi kebanyakan Ekonomi bukan yang dengan tahu semuanya saat ini mengalami. Jadi harus bersih kiprah.